Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kita bisa bersua kembali di malam hari ini dalam program acara live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama Ustadzuna Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan bersama-sama dengan Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Kita akan mendengar nasihat beliau, kita akan mendengar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim telah hadir bersama kita semua Ustadz Muhammad Nur Ihsan di studio Fatwa TV Jember. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Bagaimana, sahlan akhi Syahab, barakallahu fiik. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, Khair, sehat Ustadz? walafiat, bi khairin Alhamdulillah wal afiyah. alamin. Gimana hari ini Ustadz? Hujan terus Ustadz keadaan? Alhamdulillah, semoga hujan menambah keberkahan hidup Masya kita. Allah. Sebagaimana Amin ya rabbal alamin. ya hujan itu ya membasahi bumi-bumi yang telah gersang, tanah yang telah gersang. Semoga juga ya ilmu dan juga wahyu yang diturunkan oleh Allah juga ya membuat hati kita semakin hidup seperti hidupnya amin, bumi ya rabbal tatkala disirami dengan air kan begitu. Amin ya rabbal Nah, alamin. Barakallahu fiik, barakallah. Baik pemirsa dan pendengar setiap Fatwa TV dimanapun Anda berada, juga tak lupa kami menyapa para rekan kami yang ikut merelay acara di malam hari ini yang tergabung dalam RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batang, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Dan pemirsa, pendengar setia Fatwa TV, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat beliau di awal pembuka kali ini. Kepada Ustadz Muhammad Nur Ihsan, kami persilahkan. Nah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan? Siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tentunya merupakan cita-cita dan dambaan setiap insan, terutama seorang yang beriman. Akan tapi hendaklah kita mengetahui sesungguhnya kebahagiaan itu adalah dalam berubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang cukup menginspirasi kita semua. Perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Man arada as-sa'adatal abadiyah falyalzam atabatal ubudiyah." Barang siapa yang ingin meraih dan mendapatkan kebahagiaan abadi, maka hendaklah dia senantiasa berada di garda atau di pintu ubudiyah. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, hendaknya kita memastikan apakah ibadah yang merupakan kewajiban dan merupakan hikmah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tujuan utama kita diciptakan, apakah telah kita laksanakan sesuai dengan ketentuan syariat? Apakah ibadah sudah menjadi bagian dari hidup kita? Tentunya ibadah yang dimaksud ibadah yang ikhlas karena Allah,
kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang ingin bahagia, merasakan kebahagiaan yang abadi, maka hendaklah dia senantiasa berada di hadapan pintu ubudiyah, yang itu merupakan pintu yang akan membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Jadi pada intinya ketika kebahagiaan abadi itu intinya ada di beribadah kita kepada Allah Ustaz ya. Ya, na'am. Makanya Nabi SAW adalah orang yang paling bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwa sifat beliau yang paling utama, ya beliau sebagai rasul dan abdun. Rasul bang utusan Allah Subhanahu wa taala, dan abdun ya hamba Allah. Disifati sebagai abdun kan dia, ya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama, yang paling mulia dalam merealisasikan makna ubudiyah secara ya sempurna dan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan inni wallahi la atqa wa inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Orang yang paling bertakwa dan paling berilmu, ya paling kenal kepada Allah di antara kalian adalah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum ya Ustaz. Nah. Masya Allah, nasihat pembuka yang sangat mungkin memotivasi kita pemirsa dan pendengar di malam hari ini untuk membuka acara di live interaktif keimanan, doa dan zikir. Baiklah pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda pemirsa untuk bersama-sama ikut berpartisipasi dalam guna untuk menggalang atau mengajak pemirsa guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan juga pemirsa, kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami. Apabila Anda ingin menelpon kami atau ingin bertanya langsung kepada Ustadz Muhammad Tur Ihsan, Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, mungkin sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami Ustadz ya. Baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Munarni di Sulawesi Tenggara, Konawe ya, Kabupaten Konawe. Baik, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa kecanduan YouTube Ustadz. Saking seringnya menonton YouTube membuat saya merasa berkurang kepekaan saya dengan hal-hal lain di sekitar saya. Ketika saya temukan inspirasi di YouTube, saya semakin ingin mencari lagi atau menonton konten YouTube. Waktu saya banyak teralihkan di YouTube. Tolong Ustadz semangati saya supaya saya bisa berlepas diri dari kecenderungan yang besar terhadap YouTube. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Munarni ya, di Sulawesi Tenggara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Nah, kita sekarang ini memang hidup di dunia maya dan berbagai media sosial, kemajuan teknologi dan juga ya berbagai hal yang memudahkan ya kita semua untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, semua media tersebut bagaikan ya pisau yang bermata dua. Bisa menusuk kita dan juga bisa menusuk orang lain. Artinya bisa bermanfaat dan bisa akan merusak. Dan tidak diragukan bahwa di zaman sekarang ini kecanduan manusia dengan medsos, dengan berbagai media yang beraneka ragam ya, yang menayangkan konten-konten yang bermacam-macam. Ada yang betul untuk merusak, ada yang betul-betul ya ada di sana ada kebaikan, ada konten-konten yang terinspirasi dan yang lainnya. Maka dalam hal ini seorang adalah bijak dalam menggunakan hal itu. Ya, dan untuk senantiasa menanamkan dalam dirinya bahwa waktu itu adalah kehidupannya. Bila waktu telah disita, waktu telah disia-siakan dan waktu habis untuk hanya ya berpindah dari satu konten yang lain, sungguh hal ini adalah kerugian. Ya,
Memang begitulah mereka yang membuat konten tersebut, memang seperti itu, membuat orang kecanduan. Ya, ada konten-konten inspirasi, kemudian ingin lagi membuka, begitu. Itu sudah merupakan trik dan cara mereka, ya orang-orang yang buat konten tersebut, bagaimana orang terus tertarik dan tidak lepas dari menggunakan media-media yang seperti itu. Nah, kita jangan sampai menjadi korban hal yang seperti itu. Gunakanlah untuk sekedarnya, untuk hal yang bermanfaat, dan perlu diketahui yang lebih utama dari itu semua, bagaimana hari-hari dan waktu kita digunakan untuk baca Al-Quran, berzikir, ya, kemudian mentadabbur kalamullah azza wa jal, mendengarkan, ya kalaupun itu mendengarkan konten-konten yang baik, ya tentang masalah kajian ilmu, nasihat, ya gitu, tidak ada masalah. Tapi jika sampai ya kecanduan, maka ini tentu udah bermasalah dengan psikologi seseorang. Ya, bisa dia mungkin ya minta nasihat kepada seorang yang mungkin bagaimana bisa mengatasi sesuatu yang telah menjadi ya kecanduan. Dan biasanya hal yang demikian itu sampai kecanduan karena udah terulang sekian kali, sehingga menjadi bagian dari hidupnya, sulit untuk ditinggalkan. Maka bagaimana? Ya dia berjihad dan berusaha, maksudnya bersungguh-sungguh untuk ya pertama meninggalkan, mengurangi durasinya, terus dikurangi lagi. Ya, mungkin ya berjam-jam, 3 jam, 6 jam, satu mungkin kurangi ya 4 jam. Hari esoknya lagi ya 2 jam, kemudian mungkin 1 jam. Terus ya hanya setengah jam. Setelah itu mungkin hanya 2 kali ya dalam 1 pekan misalnya. Terus seperti itu. Kemudian dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila sesuatu itu menjadi kebiasaan, maka sulit tinggalkan. Sebagaimana kebaikan bila menjadi suatu kebiasaan, maka itu akan ringan untuk dilakukan. Jadi mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, dan tanamkan dalam diri kita bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya adalah waktu-waktu yang kita lewati. Bila itu disia-siakan, maka adalah kerugian yang nyata, kerugian dan ya kesengsaraan yang ada di hadapan kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Baik, kita beralih ke penelpon Ustaz. Yang pertama ini sudah ada dari Ibu Hamba Allah di Sumbawa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Pak Ustadz, kami ingin menyampaikan ada titipan pertanyaan Pak Ustadz. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, ini agak panjang lebar karena tidak ada tempat kami bertanya Pak Ustadz. Jadi ini ada Mbak Pulana ingin menanyakan perihal tentang ayahnya. Jadi ayahnya ini punya firasat yang selalu benar Pak Ustadz. Jadi karena sering didatangi oleh orang-orang untuk menanyakan sesuatu itu selalu benar. Bahkan kalau ada keluarganya di luar negeri pun, itu beliau tahu katanya tentang keberadaannya, apakah sedang bahagia atau sengsaranya ditahu katanya Pak Ustadz. Dan kalau orang tuanya sedang merindukan misalnya keluarganya yang di luar negeri, banyak orang-orang yang minta tolong kepadanya agar segera dipulangkan saja katanya. Jadi pernah ditanya sama anaknya, amalan apa yang digunakan? Katanya istikharah. Dan untuk memulangkan seseorang dari jauh itu, katanya dia menggunakan Bismillah 4, katanya begitu Pak Ustadz. Gimana Bu? Beliau juga mengobati orang. Menggunakan apa? Bismillah 4 katanya, saya juga nggak ngerti. Dengan Bismillah Ustaz. Ya, Bismillah 4 kali, ya, begitu 4. Ibu ya? Iya. Iya Ibu, silahkan. 4, tapi saya nggak ngerti. Nah, jadi yang saya tanyakan, apakah ini termasuk perdukunan yang dilarang dalam syariat, begitu Pak Ustadz? Demikian pertanyaan untuk kami Pak Ustadz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu yang hamba Allah di Sumbawa menanyakan ya pertanyaan titipan dari saudari atau mungkin sahabatnya. Nah, betul. Apa yang diutarakan tadi, ada seseorang yang mungkin punya firasat ya. Dan sebagian diutarakan tadi disampaikan itu sering ya benar apa yang disampaikannya. Nah, kemudian apa amalan yang spesial dilakukan dengan dia istikharah, kemudian dan mengobati orang baca Bismillah 4 kali ya. Pertama perlu diketahui firasat itu kalau firasat seorang mukmin itu la tukhti, ya tidak keliru. Tapi firasat seorang mukmin
yaitu seorang yang beriman, yang bertakwa, yang melakukan amal soleh, orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadanya sebentuk ya ilham, dan dia melihat sesuatu dengan indikator dan tanda-tanda ya yang mungkin orang lain tidak memahami tanda-tanda itu, tapi dia memahami. Nah, sehingga dia punya firasat ya, punya firasat, dan firasat seorang mukmin ya boleh dikatakan ya tidak meleset. Itu seorang mukmin yang bertakwa. Tapi seandainya kondisi orang tua dari mungkin saudari yang ditanyakan tadi, mungkin orangnya mungkin ya secara keimanan biasa-biasa saja, kemudian secara ibadah juga biasa saja ya, kemudian dia melakukan ya ritual pengobatan tadi dengan cara mengobati orang-orang yang datang kepadanya yang baca bismillah tadi. Nah, ini perlu di cross check kembali, apakah cara dan ya metode yang digunakan dalam pengobatan tadi, apakah ada bacaan-bacaan yang lain, kita tidak tahu. Apakah mungkin dia menggunakan qarin ya karena boleh jadi hal-hal yang jauh atau yang gaib dengan perantara qarin tadi dia mengabarkan kepadanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jika seandainya menggunakan media-media ada qarinnya, ada jin yang membantunya dalam mengetahui hal seperti itu, kemudian dia ungkapkan, atau mungkin ya ada tanda-tanda yang diperlihatkan kepadanya dari jinnya, atau maka ini jelas termasuk ke perdukunan yang dilarang gitu ya. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang yang bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang mengatakan dia mengetahui bagaimana kondisi anaknya di negara yang jauh di sana ya, kemudian ternyata seperti itu kondisinya, bisa jadi itu dengan lewat qarinnya gitu. Adapun manusia yang biasa tidak mengetahui yang gaib ya, seperti itu. Maka adapun masalah tadi dia baca istikharah. Istikharah itu ya adalah untuk ya bila seorang ingin melakukan sesuatu, kemudian dia memohon kebaikan kepada Allah agar dibimbing untuk melakukan yang baik, agar seandainya apa yang ingin dia kerjakan itu adalah hal yang baik, bermanfaat, maka Allah akan berikan kemudahan dan kecenderungan di hatinya untuk melakukannya. Seandainya itu bukan hal yang baik, maka Allah akan palingkan dia dari melakukannya. Seperti itu. Jadi memohon kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib untuk membimbing hamba tadi melakukan yang terbaik. Itu istikharah. Bukan untuk mengetahui bagaimana kondisi seseorang dan yang lainnya. Ya. Jadi ini perlu dalam bagaimanapun perlu diwaspadai. Jangan-jangan ya dia menggunakan media jin sebagai qarinnya untuk mengetahui perihal dan ahwal orang yang mungkin ingin dia ketahui perihal dan ahwalnya. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, ini sudah ada penelpon yang masuk Ustaz dari Abu Rizal di Kalimantan Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak dengan pertanyaannya. Saya mau tanya tentang sholat fardu, yang terutama yang 5 waktu Pak Ustadz ya. Untuk laki-laki, hukum sholat berjamaah di masjid itu hukumnya apa Pak Ustadz ya? Terus seandainya tidak ke masjid, itu alasan-alasan apa saja yang diperbolehkan untuk seorang laki-laki tidak berjamaah di masjid Pak Ustadz ya? Terus yang selanjutnya Pak Ustadz, seandainya tidak berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dengan alasan berjamaah di rumah dengan keluarga, terutama untuk mendidik anak, kita berjamaah di rumah, apakah itu diperbolehkan Ustadz atau tetap harus di masjid Ustadz? Nah, mungkin itu aja dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan Ustadz ya. Bahkan 3 pertanyaan. Oh, 3 pertanyaan luar biasa. Baik. Terima kasih kepada Bapak ya Abu Rizal ya di Kalimantan Utara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang pertama ya, salat jamaah ya, salat berjamaah bagi kaum lelaki. Ya, apakah memang harus di masjid atau boleh di rumah? Ya. Jawabannya adalah mendatangi masjid ya untuk melakukan salat berjamaah bagi kaum lelaki adalah wajib. Ya, wajib. Itu wajib.
dan sebagaimana, dan tidak ada ya dispensasi keringanan bagi seseorang ya sebagai lelaki yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatangi masjid atau hadir untuk sholat berjamaah. Ya, ini merupakan sunnah Rasulullah SAW dan begitulah dahulu Rasulullah bersama para sahabatnya. Ada seorang yang buta ya, datang pada Nabi SAW bertanya. Jadi seperti dia meminta keringanan untuk tidak datang berjamaah karena rumah yang jauh, jalan juga mungkin ya tidak ada dua penerangan seperti sekarang ini, mungkin jalan setapak begitu, dan tidak ada yang menuntun dia buta. Ya. Maka dia datang pada Nabi SAW, kemudian pertama jawaban Rasulullah SAW, "Na'am, ada keringanan bagimu." Tapi ternyata datang wahyu ya menghapus hukum yang pertama, maka Rasul memanggil ya sahabat tersebut dan bertanya kepadanya, "Atasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan?" Dia menjawab, "Na'am." Qala, "Na'am, fa'ti au fastajib. Na'am, wala ajidu laka rukhsah." Kata Rasulullah SAW, wajib kamu mendatangi. Datang ke masjid untuk salat berjamaah dan tidak ada dispensasi bagimu. Nah, Nabi SAW juga ya dalam sebagian hadis sebutkan bahwa suatu ketika beliau ingin memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam di Masjid Nabawi, kemudian beliau ingin mengecek ya, melihat rumah-rumah para sahabat ya, jika seandainya ada di rumah tersebut lelaki yang tidak sholat berjamaah. Beliau ingin membakar rumah tersebut, tapi karena ada anak-anak dan wanita yang tidak wajib sholat berjamaah, maka yang demikian tidak lakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diskisahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa kami melihat di antara kami itu ya tidak bisa berjalan, maka dibantu oleh saudaranya untuk bisa datang ke masjid dan berdiri atau menghadiri sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah bagi kaum lelaki itu wajib. Dan sebagaimana hadis sebutkan, tidaklah seorang ya meninggalkan berjamaah di masjid kecuali yang demikian itu merupakan pertanda kemunafikan. Jadi intinya adalah wajib di masjid ya. Kemudian tadi bagaimana kalau alasannya? Adapun alasan yang mungkin yang tidak alasan yang mungkin diperbolehkan bagi dia tidak datang ke masjid, mungkin kena sakit ya, sakit yang tidak mungkin dia untuk bisa berjalan ya. Adapun mungkin hanya ringan, pusing sedikit begitu ya, maka yang demikian itu bukanlah alasan ya. Kemudian mungkin hujan deras tidak bisa dia datang ya. Itu lain permasalahan. Nah, adapun ya bagi tadi alasan jika dia ingin sholat di rumah dengan tujuan ingin mendidik anak, melatih anak untuk sholat atau mungkin keluarganya, ini juga ya bukan alasan. Tapi yang demikian itu adalah dalam sholat sunnah. Adapun sholat wajib itu ke masjid. Ya, sholat wajib itu di masjid, sholat fardu itu di masjid. Adapun sholat sunnah yaitu diutamakan di rumah. Nah, di antara tujuan dari sholat sunnah tadi adalah sebagai pendidikan atau tarbiyah bagi anak-anak yang mereka belum wajib sholat, maka dengan melihat orang tuanya sholat di rumah, sholat sunnah, maka dia juga melihat bagaimana sholat dan juga termotivasi untuk sholat. Jadi bukan sholat wajib, ya. Begitu juga mungkin ingin mengimami mungkin istri di rumah, tidak, karena istri atau mungkin ya wanita tidak wajib sholat berjamaah. Berbeda hal dengan laki-laki. Tapi setelah melaksanakan sholat berjamaah, maka dia sholat sunnah di rumah. Dan itulah sebagai media pembelajaran bagi anak-anaknya dan melihat bagaimana orang tuanya sholat. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Abu Rizal di Kalimantan Utara. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu hamba Allah di Sukabumi, kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, ini kan Ana baru 1 tahun lebih ya mengenal TV-TV sunnah ini. Ternyata bacaan sholat pun Ana belajar lagi Pak Ustadz untuk sama dengan yang sunnah. Ana beli buku variasi sunnah itu ya dari Ustadz Sunnah. Dan yang Ana tanyakan Pak Ustadz,
sahkah sholat ana gitu, karena ana kadang lupa misal doa bangun dari ruku itu kalau rakaat ke pertama misalnya ana baca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-arabi wa mil amashi tamin syai'in ba'du, tapi rakaat kedua ana malah baca rabbana walakal hamdu itu. Sahkah sholat ana atau harus diulang itu? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Sukabumi. Barakallahu fiik. Semoga kita semua dan Ibu ya senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang mulia tatkala seorang mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah Nabi SAW. Maka yang paling utama setelah kita mengenal tersebut untuk kita belajar mengetahui bagaimana ibadah Rasul, akidahnya. Berkaitan dengan solat tadi, ya memang Ibu harus berusaha terus menyempurnakan ya bacaan-bacaan solat ya, dan juga bagaimana tata cara solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu usaha yang sungguh sangat mulia sekali ya, sebagai bukti kesungguhan kita dalam meniti jalan sunnah ini. Taib. Adapun tadi yang diutarakan masalah bacaan tadi, bangkit dari rukuk tadi, terkadang baca Rabbana walakal hamd, kemudian mil as-samawati wa mil al-ardi, kemudian yang panjang tadi. Maka sesekali dibaca yang Rabbana walakal hamd Rabbana walakal hamd. Naam. As-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Terkadang mungkin punya Rabbana walakal hamd. Ya, apakah dengan seperti itu cukup atau perlu diulang lagi solat? Udah cukup, tidak perlu diulang lagi. Kalaupun Ibu membaca ya Rabbana walakal hamd cukup. Ingin ditambah lebih panjang ya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlus tsana'i wal majd Allahumma la ma'ni'a wa la mu'til wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya maka tidak ada masalah. Jadi dicukupkan kalau hanya membaca Rabbana walakal hamd itu telah cukup. Ya. Jika ingin ditambah lagi tentu akan lebih baik. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Syukron Ustaz jawabannya Ustaz dari pertanyaan Ibu hamba Allah di Sukabumi. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Rosmini di Pacitan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami ingin menanyakan tentang doa sebelum tidur Ustaz. Bacaannya Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ardi robba kulli syai'in wa malika asyhadu alla ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtari fangala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Ini saya mengira ini bacaan zikir pagi atau petang, tapi di sini dicatat sebelum tidur. Apa bisa diamalkan seperti ini Ustadz? Terus yang kedua, saya mendengar bahwa kalau wudhu itu air wudhunya atau badannya itu tidak boleh diandui. Katanya itu biar kering sendiri. Katanya kalau diandui tidak bisa meruntuhkan, menjatuhkan dosa-dosanya. Terima kasih jawabannya. Saya kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih kepada Ibu Rosmini ya. Nah, betul. Atas pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yep. Pertama doa sebelum tidur. Yep. Cukup panjang juga tadi baca ya Allahumma ali wasyahada wa syahada. Nah. Baik. Apa tadi bagian apanya disebutkan? Ya, itu kan doa yang panjang itu Ustaz. Itu apakah doa seperti itu? Kan katanya itu dikir pagi petang ya Ustaz ya. Namun disebutkan di doa sebelum tidur. Ini bagaimana? Apakah betul atau tidak seperti itu Ustaz? Nah. Taib, mungkin ada baiknya di sini saya akan bacakan beberapa doa zikir ya yang perlu dikoreksi kembali tadi ya. Karena memang juga terasa agak asing sedikit begitu ya. Tapi yang jelas sudah masyhur yang sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam doa sebelum tidur ya seperti membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian
juga membaca ayat kursi, ya, ayat kursi insyaallah kita dah paham dan hafal semua. Kemudian juga termasuk membaca 2 ayat setelah 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, ya, sampai akhir. Kemudian membaca juga bismika Allahumma ahya wa amut. Termasuk dalamnya juga Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi rasulika alladhi arsalt. Ini juga doa sebelum tidur. Jadi kita berserah diri kepada Allah dan juga menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, ya juga menyandarkan punggung kita kepada Allah, diri kita dengan penuh harapan dan takut kepada Allah. Tiada tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri, ya, dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Aku beriman kepada kitab yang Kau turunkan dan juga kepada Rasul yang Kau utus. Itu di antara doa yang dibaca. Kemudian juga bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Juga ya subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 34 kali. Jadi 100 kali. Nah, ketiganya. Kemudian termasuk dalamnya juga Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Juga termasuk doa yang diucapkan Nabi, alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Nah, kemudian begitu juga ya di antara doa sebelum tidur adalah Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadhha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Itu diantara ya. Kemudian juga ada yang lebih panjang lagi, ya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munazzilat tawrat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Kemudian antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Kemudian iqdi 'anna ad-dain wa aghnina 'anil faqr. Itu di antara doa, ya. Adapun yang disampaikan Ibu Uras ini mungkin perlu dikoreksi kembali, ya, tentang apakah itu juga dibaca sebelum tidur. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua tentang setelah kita berwudu apakah boleh dihanduki, Ustaz. Ya, artinya dilap gitu, ya, dengan handuk atau yang sejenisnya, tisu, tidak ada masalah. Ya, tidak masalah. Ya, itu dilakukan. Adapun hadis yang barang siapa yang berwudu kemudian ya di setiap ya tetesan air sisa wudu kemudian juga berjatuhan juga ya dosanya, tidak diragukan bahwa berwudu itu merupakan amal soleh yang juga merupakan ya, sebab Allah menghapus ya dosa-dosa hamba, tapi bukan berarti tidak boleh dilap air tersebut, ya, atau dikeringkan, apalagi mungkin di waktu musim dingin, ya. Kalau kita mungkin ya tidak musim dingin, tapi kalau di negara yang musim dingin ya begitu berwudu harus cepat dikeringkan, kalau tidak betul kedinginan ya sekali, kan begitu. Jadi tidak ada masalah, boleh dengan handuk atau tisu, itu boleh, tidak ada masalah. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosmini di Pacitan. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya, Ustaz. Ada Bapak Ali di Medan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ali, silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Ustaz. Kalau kita sedang bersafar, jadi kita sudah bersafar ini, kita kan jamak qasar. Diambil misalnya contohnya seperti zuhur dengan asar. Ya. Jadi di waktu kita zuhur, kita berimam dengan yang tinggal di situ.
misalnya 4 rakaat. Nah. Tapi niat kita jamak dengan asar, Ya, nah. rakaat, Iya. jamak qasar. Iya. Setelah selesai itu Ustaz, kita langsung misalnya sudah 4 rakaat, sholat zuhur, mengikuti yang mungkin, kita keluar, kita langsung sholat yang kerja jamak qasar tadi untuk asar itu. Nah. Atau kita buat dia dulu Ustaz, mana yang lebih duluan? Gimana? Atau gimana? Kita kan udah 4 rakaat zuhur tadi. Iya, zuhur dan 4 rakaat, kemudian Kita keluar. Terus kita sholat yang mana duluan Ustaz kita kerjakan, jamak qasarnya itu atau ba'diyah zuhur itu Ustaz. Taib. Iya, Satu. Yang kedua, kan katanya dari Jumat ke Jumat menghapus dosa. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar Ustaz? Atau dengan umur 1 ke umur 1 menghapus dosa katanya. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Ustaz, Ya, silakan Ustaz. terima kasih kepada Pak Ali ya di Medan. Barakallahu fi. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seorang yang sedang dalam perjalanan safar, kemudian tentunya boleh bagi dia untuk mengqasar dan juga boleh menjamak ya. Lalu jika dia mampir suatu tempat kemudian ya mendapatkan ya orang-orang yang mukim masih sedang sholat ya, sholat zuhur tadi dicontohkan, kemudian dia sholat zuhur 4 rakaat, tentunya mukim, mengikuti mukim ya, orang yang menetap ya. Kemudian setelah itu dia ingin menjamak, apakah yang dahulu lakukan sholat sunnah dulu ya atau dia menjamak langsung? Nah, perlu diketahui bagi yang musafir itu ya tidak dianjurkan untuk sholat nafil, sholat sunnah, kecuali ya sholat maksud sunnah di sini qabliyah dan ba'diyah ya, sholat sunnah yang nafilah yang qabliyah dan ba'diyah, dan itu dilakukan Nabi SAW. Beliau tidak melakukan sholat ya sunnah qabliyah dan ba'diyah kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW, baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan bepergian. 2 rakaat sebelum subuh, karena sebagaimana dijelaskan dalam hadis, raka'ata al-fajr khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat yang fardunya. Jadi berdasarkan hal itu maka ya tidak disyariatkan untuk qabliyah tadi. Karena jamaah itu tidak ada ya sholat yang yang memisahkan antara sholat yang kedua. Nah, maka dalam hal ini dia langsung menjamak ya, jika tadi dia bersama mukim tentu ikut mukim 4 rakaat, begitu dia menjamak maka dia sholat 2 rakaat karena qasar bagi dia, karena musafir. Begitu juga mungkin seandainya dia memiliki jamaah rombongan, maka ya mereka sholat 2 rakaat langsung ya qasar, yaitu asrannya. Nah, sholat asarnya. Taib. Pertanyaan yang kedua tentang hadis al-jumu'atu al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan wal umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Jadi Jumat, dari sholat Jumat ke Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya, umrah demi umrah yang lainnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa selama ditinggalkan dosa besar. Artinya yang terhapus dari dosa dengan ketaatan tersebutlah dosa-dosa kecil. Ya, karena sesungguhnya kebaikan itu innal hasanati yudhibnas sayyiat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Tapi jelaskan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, ya. Bukan kalau dosa besar, ya seorang harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan ya kaba'ir, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, maka kami akan menghapus atau memaafkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan ke dalam ya surga. Nah, demikian wallahu a'lam.
Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak Ali dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami masih membuka peluang bagi Anda yang ingin menghubungi kami, ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Anda bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Baik Ustadz, sembari menunggu Ustadz, mungkin kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Dari Ibu Ria Sofia Ningsih di Kabupaten Musi, Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana cara menasehati nenek yang sedang sakit namun masih mempercayai dukun, tapi dukun ini mengaku-ngaku seorang ustadz? Syukron jazakallah khairan. Nah, terima kasih kepada Ibu yang bertanya, Ibu Ria di Sumatera Sumatera Selatan. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara menasihati nenek yang masih mempercayai masa dukun ya sudah sakit. Dalam hal ini pertama tadi sebutkan ya seorang dukun tapi mengaku-ngaku seorang ustadz. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ya, kalau ya dukun ya pasti dukun, enggak pun ustadz kan gitu. Tapi untuk ya mengelabui orang-orang awam ya untuk menipu ya, itu biasanya dipakai label-label ustadz gitu, karena ustadz itu laris kan gitu. Jadi orang yang ya penampilan seperti ustadz atau orang yang berilmu padahal dia dukun ya, paranormal dan yang lainnya. Nah, ini jelas jangan sampai tertipu dengan hal seperti itu. Nah, adapun cara menasihati ya adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, jangan dihardi apalagi orang tua seperti itu. Dengan bahasa yang mudah dipahami, ya, mendekat kepadanya dan disertai dengan apa? Dengan doa. Ya, dengan biasanya ada faktor umur yang udah tua seperti itu sulit untuk memahami ya, karena ada menjadi tradisi atau kebiasaan dia. Tapi kita tidak berputus asa. Yang namanya petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berlemah lembutlah ya dengan cara yang baik, tutur kata yang baik, boleh disebutkan dalil yang dengan jelas atau artinya bahwa Nabi melarang untuk mempercayai dukun-dukun atau untuk bertanya kepada mereka, mendatanginya. Nah, ini semua terlarang dan hendaklah mungkin nenek fokus untuk bagaimana ya banyak zikir, untuk ya ingat pada kematian dan karena hidup ini akan berakhir ya, memperbanyak ucapkan la ilaha illallah seperti itu. Jadi diperbanyak untuk berzikir kepada Allah dengan cara yang baik. Jangan lupa ya untuk mendoakan ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya dan menunjukinya kepada ya sunnah Nabi dan jalan kebaikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukron jazakallahu khair Ustaz. Semoga nasihat ini bisa disampaikan kepada nenek dari ibu yang bertanya. Baik, ada penelpon yang menunggu dari Ummu Yodi di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silahkan dengan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz pertanyaannya, apa tanda ibadah yang disertai iman dengan yang tidak itu seperti apa? Karena kita mau semua aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Nah. Ya, itu aja Ustaz. Ya. Ya, syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Ummu Yodi ya, di Riau bertanya tentang ibadah atau ketaatan ya, agar semua apa yang kita lakukan bernilai ibadah ya. Ya, tidak diragukan bahwa seluruh ketaatan, seluruh ya ibadah tidaklah akan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila disertai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, niatlah yang menentukan. Ya, niat yang menentukan jenis ibadah dan niat menentukan tujuan ibadah. Ya. Jadi apakah ibadah tersebut wajib atau sunnah gitu ya, itu dengan niat tadi. Begitu juga ya menentukan maksud ibadah kita, tujuannya apa.
Ya, karena Allah kah atau dunia kah? Begitu juga ya, agar ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengada-ngada, bukan perkara yang bid'ah, bukan perkara-perkaranya sebuah tradisi dan budaya turun menurun, ya, tidak seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian ya, itu jelas perkara ibadah dah jelas ya, ibadah mahdhah dah ada syariatnya, ada perintahnya, ya, maka itu jelas harus terpenuhi kedua persyaratan tadi. Nah, adapun amalan yang mungkin secara hukum syariatnya tidak terhitung kepada ibadah, hal yang mubah, ya, dan itu merupakan kewajiban manusia, ya. Tapi bila atau itu merupakan perbuatan manusia, tapi bila disertai dengan niat yang baik, maka ibadah atau perbuatan tersebut mengikuti niatnya. Sebagai contoh, ya, contoh seperti seorang ya suami menafkahi istrinya. Secara hukum kalau dia dah itu istrinya, kewajiban dia untuk menafkahi, ya. Tapi bila dia niatkan itu ibadah, ya, meniatkan ibadah, itu akan menjadi diniatkan, ya, diniatkan betul-betul, ya, bukan sekedar hanya mencari nafkah begitu saja, mencari nafkah, ya. Dia seorang ayah atau kepala rumah tangga, wajib untuk menafkahi keluarganya. Nah, bila dia niatkan mencari nafkah untuk beribadah kepada Allah, maka bernilai ibadah. Begitu juga seperti ya seorang tidur, ya. Dia tidur, ya, di malam hari, di awal ya mungkin tidak bergadang, ya, tidur dia. Tujuannya apa? Agar dia bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Maka tidurnya itu bernilai ibadah. Tapi kalau hanya tidur saya kena capek, letih, pulang kerja dari kantor capek, udah tertidur, tidak nilai ibadah. Nah, letihnya hilang, rasa capeknya hilang, tapi ternyata tidak nilai ibadah. Begitu juga kita makan, ya, makan kalau hanya untuk ya kenyang saja, tidak nilai ibadah. Tapi telah diniatkan dia makan agar memiliki tenaga dan energi untuk bisa beribadah, maka itu akan menjadi bernilai ibadah. Begitu seterusnya. Jadi hal-hal yang mungkin keseharian kita, perkara-perkara yang mubah, boleh-boleh saja dikerjakan, tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau disertai dengan niat yang baik, maka juga akan menjadi nilai ibadah. Makanya dahulu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, inni ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Saya berharap, ya, berharap apa? Kepada Allah, pahala dalam tidurku sebagaimana aku berharap pahala dalam solat malamku. Seperti itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa beribadah sesuai dengan tuntunan syariat dan berdasarkan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu alam. Baik. Syukron jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Umu Yodi di Riau. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Ini ada hamba Allah di Subang, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya, saudara saya meminta bantuan ke Ustadz agar rumah cepat laku. Ustadz tersebut akhirnya meminta sedikit tanah dari halaman rumah, lalu didoakan. Kemudian tanah tersebut dikembalikan lagi ke halaman. Apakah hal tersebut benar dan diperbolehkan? Terima kasih. Ya, nah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, ya, hamba Allah di Subang, ya. Kalau kita perhatikan dan kita dengar, ya, pertanyaan tadi ini kan urusan dunia dan urusan bisnis, ya, gitu. Jadi ingin menjual rumah. Maka dalam hal ini, ya, teori, ya, dalam bisnis, ya, harus diiklankan. Kan begitu. Diiklankan dengan berbagai media sekarang ini. Ya, jika orang tidak tahu ada rumah yang ingin dijual, ya, siapa akan datang membeli, kan begitu. Jadi dia iklankan, ya, dia sebarkan berita tentang hal itu, bahwa ada rumah yang dijual dan seterusnya. Jika ya berkeinginan, ya silakan hubungi, ya,
kontak sekian dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu ada hal-hal yang ritual seperti ini. Apa artinya mungkin tanah didoakan? Tidak cukup berdoa saja. Ya, dia ingin jualan hanya doa saja, tapi tidak ada usaha. Tidak mungkin. Jadi dia berdoa, ya Allah berikan kemudahan, kemudian diiklankan. Apalagi zaman sekarang ini dengan berbagai media untuk bisa mengiklankan ya. Maka itu yang dilakukan. Tidak perlu ada ritual-ritual seperti ini, juga tidak ada mungkin manfaatnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz atas jawabannya Ustaz. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Masih dari meja redaksi kami. Dari Ibu Evi Rahmah di Jakarta Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Maaf, saya suka merasa terganggu mendengar suara azan dekat rumah yang tidak merdu dan suara yang fals. Apakah saya berdosa karena merasa tidak nyaman selama mendengar azan tersebut? Apakah syarat untuk menjadi seorang muadzin Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Evi Rahmah. Nah, tidak diragukan bahwa tujuan dari azan tersebut adalah mengabarkan kepada kaum mukminin bahwa waktu solat telah masuk, telah tiba. Maka dikumandangkan azan agar kaum muslimin yang tertidur bangun, yang mungkin bagi punya kegiatan mereka berhenti sejenak untuk ya menjawab azan terus dan mendatangi masjid. Nah, itu tujuannya. Permasalahan merdu atau tidaknya itu bukan syarat. Penting suara ya dibaca dengan benar, ya dibaca dengan benar, ya itu adalah kalimat tauhid, ya seruan Allahu akbar, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Itu semua kalimat tauhid, ya, kalimat iman, ya. Jangan sampai kita dalam diri kita ya rasa tidak suka ya dengan alasan ini suaranya kurang merdu, ya. Karena persyaratannya azan itu bukan karena merdunya, tapi bagaimana panggilan azan itu didengar oleh masyarakat di sekitarnya agar mereka mengetahui oh ya waktu sholat telah masuk, mereka bersiap-siap bergegas untuk datang ke masjid itu. Jadi perlu kembali untuk diri kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa inilah seruan ya untuk kebaikan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi mungkin kurang ya merdunya saja. Bukanlah syarat sahnya azan itu kena merdu ya, tapi suara yang bisa didengar oleh kaum muslimin yang ada di sekitar tersebut agar mereka bersiap-siap untuk menghadiri sholat berjamaah seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah, Masya Allah. Syukran barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Namun sebelumnya kami juga mengingatkan pemirsa, mungkin masih ada waktu bagi Anda yang ingin menelpon. Anda bisa menghubungi 0331 544 6087. Baik. Pertanyaan Ustaz dari Ajeng Khairun Nisa di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, bagaimana menasehati ayah Ana? Beliau terbilang masih awam tentang agama. Contoh kecil saja, ketika Ana meminta untuk melaksanakan sholat di masjid. Namun beliau enggan, padahal jarak masjid dan rumah tidak jauh dengan jalan kaki pun sampai. Bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada Ajeng Khairun Nisa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ayah beliau. Naam. Jadi ini ya hal yang problem dalam rumah tangga ya. Jadi seharusnya kepala rumah tangga atau orang tua atau ayah menjadi contoh dan tauladan bagi anaknya, tapi ternyata malah ya dalam istilahnya tongkat yang membawa jatuh begitu ya. Jadi intinya ini hal adalah tentu permasalahan yang sangat berbahaya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi dalam hal ini maka seorang anak tentunya berusaha ya untuk selalu menasihati orang tuanya dengan cara yang baik, tutur kata yang baik, perkataan yang lembut ya. Jangan menghardik, jangan diteriakin dan ya bagaimana ya dalam ucapan tersebut keseriusan dan kecintaan ingin ya agar hidayah itu sampai kepada orang tua tadi.
disampaikan dalil ya yang memerintahkan untuk berjamaah, untuk hadir ke masjid. Ya, ini solat adalah yang pertama nanti akan ditanyakan oleh Allah. Jika solatnya baik maka semua akan jadi baik dan seperti itu. Kemudian petanda orang beriman itu datang ke masjid, ya. Orang-orang munafikin itu malas datang solat. Itu disebutkan ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan solat, kemudian bahaya meninggalkannya, bahaya tidak menghadiri di masjid dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Ya. Sekali, dua kali terus ya. Jangan pernah bosan. Kemudian tetap ya mendoakan orang tua tersebut karena sesungguhnya Allah yang membolak-balikkan hati manusia tadi. Maka diiringi dengan nasihat dan doa, maka insya Allah suatu saat ya hidayah tersebut pasti ya Allah berikan kepadanya. Nah, demikian. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ya ayah mungkin Ajeng Khairunisa atau mungkin yang semisal mendapatkan problem yang sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kaum muslimin yang belum ya mendapatkan hidayah kepada sunnah. Nah, demikian wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan Masya Allah Ustaz, tidak terasa sudah sekitar 1 jam Ustaz kita menemani pemirsa dan pendengar Fatwa TV semua Ustaz. Dan Alhamdulillah Ustaz, kami ucapkan syukron jazakallahu khairan Ustaz. Semoga apa yang antum sampaikan di malam hari ini menjadi faedah juga bagi pemirsa, pendengar, dan juga saya sendiri tentunya Ustaz. Itu yang kita harapkan ya, semoga menambah kebaikan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama Ustadz Muhammad Nur Ihsan MA Hafizullah Ta'ala di malam hari ini. Akhirnya kita harus pamit undur diri, dan bagi Anda pemirsa untuk mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa kunjungi website kami di www.fatwatv.id dan update tanya jawab bisa di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga pemirsa, kemudian kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam dakwah syiar Islam di Fatwa TV. Anda bisa menghubungi kami atau melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa, akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.